Hai sahabat Gerah Hermin, pada kesempatan kali ini sesi kita adalah tanya medis, di mana narasumber kita adalah Dr. Muhammad Faris, spesialis urologi. Selamat pagi dok. Pagi. Kita udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Gerah Hermin di rumah melalui media sosial kita. Kita lanjut pertanyaan seputar batu ginjal nih, dok. Okay. Mungkin boleh dijelaskan dok, batu ginjal itu apa? Oke. Mungkin yang lebih tepat bilangnya batu ginjal dan saluran kemih ya. Karena kan batu itu nggak hanya di ginjal aja. Dia bisa di ginjal sampai di sepanjang saluran kemih itu bisa ada batu di situ. Itu memang maksudnya benar-benar terbentuk batu ya. Jadi benar-benar ada batu gitu di ginjal atau di saluran kemih. Nah, kenapa bisa sampai terbentuk batu itu? Nah, itu ada beberapa faktor risikonya juga. Salah satunya misalnya kondisi dehidrasi, kurang minum, kemudian kita kurang banyak gerak, misalnya kita bekerja sehari-hari banyak duduk, nggak ada olahraga, itu juga faktor risiko. Kemudian faktor keturunan juga ada peran di situ. Kemudian kadar asam urat yang tinggi juga bisa berpengaruh ke terbentuknya batu ginjal dan saluran kemih. Oke, kita lanjut nih dok, pertanyaan yang masuk di sosial media kita seputar mitos atau fakta tentang batu ginjal. Nah, benar nggak sih dok, batu ginjal itu ada beberapa jenis? Betul, dan untuk mengetahui jenisnya apa, sebenarnya itu misalnya si pasien ini pipis mengeluarkan batu, nah batunya itu diperiksa, dianalisa di lab, analisa batu namanya. Baru kita bisa tahu kandungan dari batu tersebut apa ya. Misalnya kandungan kalsiumnya berapa persen, kandungan asam uratnya berapa persen gitu. Nah itu juga nanti bisa berpengaruh ke pencegahannya nanti gimana gitu. Jadi kalau misalkan ada sakit batu ginjal ini, apa karena batu itu menusuk dinding ginjal atau gimana tuh dok? Tergantung lokasi batunya itu sendiri ya. Jadi gejalanya juga bisa berbeda-beda tergantung lokasi batunya. Misalnya batunya di ginjal, biasa gejala yang dirasakan tuh pegal aja, pegal, rasa tidak nyaman di pinggang gitu. Tapi kalau batunya ini udah turun dari ginjal, dia turun di ureter. Ureter itu saluran dari ginjal ke kandung kemih. Ini salurannya kecil, diameternya paling cuma 5 mili. Nah kalau batu turun tersangkut di ureter, nah itu baru nyeri hebat, nyeri kolik namanya. Nah itu bisa menjalar, nggak hanya di pinggang, bisa sampai ke perut depan, bisa sampai ke daerah inguinal, bisa sampai ke daerah skrotum nyerinya gitu. Jadi menjalar. Jadi tergantung lokasi batunya sebenarnya ininya gejalanya. Oke. Gitu. Karena tadi ada beberapa jenis batu ginjal ya dok ya. Ada pertanyaan, benar nggak sih dok, konsumsi suplemen tinggi kalsium itu menyebabkan pembentukan batu ginjal? Dulu memang dianggap seperti itu ya. Jadi konsumsi kalsium yang tinggi ataupun konsumsi vitamin C dosis tinggi itu bisa berpengaruh ke pembentukan batu ginjal. Namun kalau dari penelitian terakhir sih itu katanya sih tidak banyak pengaruh ya. Kecuali ya itu tadi yang pasien-pasien yang asam uratnya tinggi. Nah di situ kita baru harus perhatikan dietnya ya. Dietnya harus diet rendah purin. Jadi seperti konsumsi kacang-kacangan, kemudian jeroan, seafood itu harus dikurangi untuk pasien-pasien yang asam uratnya tinggi. Oke. Selanjutnya dok, benar atau enggak iklim tempat tinggal kita itu menjadi faktor penyebab lebih mudah terkena batu ginjal? Sebenarnya pengaruhnya lebih ke kondisi dehidrasi. Oh gitu. Gitu. Jadi misalnya kita di iklim tropis, lebih panas, lebih mudah keringetan, lebih tinggi resiko dehidrasi, otomatis lebih tinggi resiko terbentuk batu ginjal. Oke. Gitu. Selanjutnya nih dok, benar atau enggak minum air hangat yang dicampur dengan lemon setiap pagi bisa membersihkan dan mencegah pembentukan batu ginjal?
Oke, betul. Tapi sebenarnya nggak harus air hangat sih. Yang dilihat kandungan lemonnya itu, dia kan ada sitratnya tinggi. Nah, sitrat ini yang berperan dalam untuk pencegahan batu ginjal. Selain lemon, mungkin jeruk nipis juga bagus untuk pencegahan. Oke, pertanyaan terakhir nih dok, benar atau enggak meminum air kelapa dapat mencegah terjadinya batu ginjal? Nah, kalau air kelapa sih saya belum menemukan penelitiannya ya. Untuk air kelapa yang jelas yang sudah terbukti efektif dan sudah ada penelitiannya untuk pencegahan batu ginjal itu sitrat. Nah, sitrat itu tingginya di buah-buahan yang asam, misalnya yaitu lemon, jeruk nipis. Tadi kalau kelapa sih saya belum menemukan penelitiannya. Oke, udah dibahas semua nih dok pertanyaan yang udah masuk ke kita. Sekian sahabat Gerah Hermin, penjelasan mengenai batu ginjal bersama Dr. Muhammad Faris, spesialis urologi. Sampai ketemu di Tanya Medis selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu.